Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan nasihat firman Tuhan tentang ada hal-hal yang kita butuhkan, yang kita harapkan atau yang kita cari. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita menemukan bahwa di tengah-tengah pergumulan kita untuk mencapai tujuan, di tengah perjuangan kita untuk menghadapi usaha, pekerjaan, mata pencaharian, maka ternyata kita menemukan musuh iman kita, yaitu banyak orang yang ikut Tuhan, ternyata hidupnya dikuasai oleh kecemasan, oleh ketakutan, takut akan kekurangan, takut akan tidak berhasil, takut akan hal-hal yang belum terjadi, tapi itu sudah ditakuti. Dan rasa takut itu sangat mempengaruhi sampai kepada masa depan yang kita sendiri belum tahu. Apakah kita akan ada di masa itu ataukah kita sudah tidak ada. Tetapi sebelum kita ada di sana, anehnya kita takut. Nah, itulah yang muncul dalam benak kita. Takut tidak cukup, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak penting atau tidak prinsip. Kegagalan kita adalah karena kita tidak melakukan yang prinsip dalam kehidupan. Jika kita mengutamakan Tuhan, maka jelas Tuhan akan mengurus segala kebutuhan kita. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan tidak berbicara bahwa ketika Tuhan pelihara, terus setiap pagi burung itu ada gandum yang ditaruh Tuhan, atau ada padi atau jagung yang ditaruh Tuhan di sarang mereka. Yang pasti burung itu tidak akan pernah mati, karena di mana saja dia bisa menjumpai makanan untuk dirinya, untuk keturunannya, dan dia tidak pernah khawatir. Kalaupun suatu saat semua tanaman yang ada sumber makanan baginya itu dihabisi, tetap dia masih ada. Entah dia harus berpindah tempat kemana, tetapi yang pasti dia tidak akan musnah. Dan itulah yang diingatkan kepada kita, bahwa ada hal prinsip yang kita harus perhatikan, yaitu pertama, mencari Tuhan lebih dulu dari masalah prioritas kita. Mencari Tuhan adalah prioritas bagi orang-orang percaya. Bukan mencari duit, mencari peluang, mencari kesempatan itu prioritas, bukan. Tapi cari Tuhan itu prioritas utama bagi kehidupan kita.
carilah dahulu itu menunjukkan urutan pertama, bukan sekedar salah satu dari banyak hal. Ketika katakan carilah dahulu, itu adalah hal penting, bukan salah satu dari banyak persoalan atau hal yang kita perlukan. Banyak orang menempatkan Tuhan dalam posisi cadangan, yaitu setelah pekerjaannya, setelah bisnisnya, setelah hiburan, setelah kesenangannya, barulah Tuhan ada dalam hati mereka. Kegagalan inilah yang akan membawa orang itu gagal lebih dalam lagi, karena dia menempatkan Tuhan sebagai posisi cadangan. Seringkali kita lupa kita menggunakan alat bantu untuk kita pergi mencari alamat atau pergi kepada tujuan utama perjalanan kita. Dalam perjalanan kita biasa menggunakan GPS, Global Positioning System, dan itu harus diaktifkan. Itu harus diaktifkan dari awal, bukan nanti sudah di tengah jalan baru kita aktifkan. Karena kalau di tengah jalan kita aktifkan, kita tidak pernah tahu jalan pulang lagi. Karena kita tidak pernah tahu dari mana kita berjalan, dan setelah kita sudah di tengah jalan baru hidupkan, ya itu akan membuat kita membuang-buang waktu, membuang tenaga, karena yang menentukan arah posisi kita tidak gunakan dari awal, supaya baik pergi maupun kembali kita ada di jalan yang tepat. Dalam keadaan inilah seringkali kita lupa mencari Tuhan lebih dahulu dari hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mengambil keputusan, kita mengambil langkah, kita mengambil banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Allah mengingatkan kepada saya, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah fokus. Ini penting. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu fokus. Apa saja yang kita lihat, apakah ini berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya atau tidak? Karena kerajaan Allah tidak jauh, dia ada di antara kita. Nah, kita hanya bisa fokus ketika kita sudah memulaikan dengan mencari Tuhan. Dan kita akan melihat kebenaran itu akan menuntun kita. Karena Tuhan berjanji, ketika fokus itu sudah jelas, prioritas sudah jelas, maka sekaliannya atau semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang selalu nyaman-nyaman saja. Berkat Tuhan bukan hasil kejar-kejaran, tetapi hasil dari hidup dalam hubungan benar dengan Tuhan. Jadi kita mencari berkat, mencari hasil yang baik, itu bukan karena kita rebutan waktu dengan orang lain, kita kejar-kejaran siapa yang memanfaatkan peluang lebih cepat, dia akan lebih dulu berhasil. Tidak seperti itu. Karena Tuhan yang berjanji, dia akan melimpahkannya semua itu kepada orang-orang yang memiliki prioritas utama, yaitu Tuhan. Dan hal inilah yang akan menuntun kita supaya kita menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini.
karena fokus kita sudah benar, prioritas kita sudah jelas, maka kita menjadikan dia adalah pribadi yang utama yang selalu harus menjadi perhatian kita. Bukan sekedar jadi cadangan, bukan sekedar jadi orang yang kita ikutkan saja. Yang penting dia ikut kita, bukan. Dia harus menjadi terutama, karena dalam segala kesukaran, kesulitan, dialah yang pertama akan menyelesaikannya. Bukan kita, tapi dia adalah Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memprioritaskan dia dan fokus selalu kepadanya. Maka sekalian yang kita usahakan atau kita cari itu akan ditambah. Apa yang sudah ada pada kita akan ditambah. Dan itulah janji Tuhan yang dia ingatkan kepada orang-orang yang memiliki prioritas, yaitu Tuhan, dan fokus hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan ini. Engkaulah prioritas utama atas kehidupan kami. Dan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah fokus kami dalam menghadapi segala sesuatu. Kami harus ada di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kami boleh menikmati semua yang kami butuhkan. Itu akan ditambahkan ke atas kehidupan ini. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Dan juga anak-anak-Mu yang sudah pada mengabdi kepada bangsa, kepada negara, kepada kemanusiaan. Tuhan, Engkau pelihara, lindungi, pegang tangan mereka, atur langkah kaki, supaya kami melakukan apa yang menjadi prioritas utama kami, dan kami tetap pada fokus utama kami, sehingga keberhasilan, kelimpahan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.